Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIP Channel. Nah, di video kali ini saya akan coba merangkum 3 pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada saya. Nah, untuk 3 pertanyaan ini saya ambil khusus topiknya di mesin sop es krim. Nah, tapi sebelum kita ke videonya dan jawabannya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Oke teman-teman semua, nah jadi 3 pertanyaan ini sering sekali saya ditanyakan baik itu lewat Facebook ataupun lewat DM Instagram dan ataupun lewat komen-komen yang di YouTube ini. Nah biasanya pertanyaan ini sering sekali terlontarkan bagi teman-teman yang baru ingin terjun ke usaha shop es krim ataupun yang sudah menjalani usaha ini. Nah kenapa saya bikin videonya? Nah supaya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sejenis ini bisa saya jawab secara langsung dan mungkin akan menjadi satu pengetahuan atau berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama yang sering saya ditanyakan itu adalah, untuk pertanyaan pertama yang sering ditanyakan kepada saya itu adalah tolong rekomendasikan merek mesin es krim yang bagus di bawah harga 20 juta rupiah. Nah, oke teman-teman, saya bisa jelaskan dulu. Nah, biasanya untuk pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh teman-teman yang baru memulai terjun ke usaha shop es krim. Nah, jadi saya kasih pandangan seperti ini aja teman-teman. Untuk mesin di bawah harga 20 juta itu rata-rata itu rakitan dari Cina. Nah, untuk sekarang ini rakitan dari Cina biasanya banyak memakai kompresor dari Jepang seperti Hitachi ataupun Panasonic sendiri. Nah, kalaupun ditanyakan merek mana yang terbaik, menurut saya seperti ini. Nah, jadi untuk mesin keluaran dari Cina ini, sepengetahuan saya mengenal mesin itu hampir rata-rata mempunyai kualitas yang hampir seragam atau sama. Nah, baik itu terutama dari materialnya, baik itu material bodinya ataupun dari material komponen-komponen yang ada di dalam mesin tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman menanyakan merek mana yang terbaik, nah seperti ini saya akan coba ngasih satu pandangan ke teman-teman untuk bisa memilih mesin yang terbaik buat teman-teman itu sendiri. Nah, kalau untuk masalah merek, nah saya katakan lagi sekali, untuk merek mesin yang range harga di bawah 20 juta rupiah itu saya boleh menyimpulkan itu mempunyai yang namanya kualitas yang hampir seragam. Oke teman-teman, nah bagaimana kita menentukan merek terbaik buat kita kalau untuk membeli mesin shop es krim? Sebenarnya yang kita perlu perhatikan itu ada beberapa poin sebenarnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk poin pertama itu adalah belilah mesin shop es krim yang terdekat dari lokasi teman-teman tinggal atau usaha. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Nah, contohnya seperti ini. Seandainya di kota teman-teman memang ada yang menjual mesin shop es krim dengan merek A atau merek B atau merek C. Nah, menurut saya di 3 merek itulah merek mesin yang terbaik buat teman-teman beli. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Saat kita membeli mesin shop es krim dan pada saat terjadinya yang namanya error mesin dan sebagainya, nah kita mempunyai tempat terdekat untuk menghubungi tempat kita membeli mesin tersebut untuk masalah garansi atau servisnya. Nah, jadi hal itu sangat penting sekali. Nah, daripada kita membeli mesin itu jauh dari tempat tinggal kita, otomatis kita membutuhkan namanya biaya, waktu, dan segala macam untuk
bisa mendapatkan garansi terdekat dari mesin kita tersebut. Ataupun seperti ini, ataupun kita pengen membeli mesin A, tapi kita perhatikan dulu di kota kita tersebut adakah cabang dari merek mesin tersebut untuk bisa kita mendapat klaim garansi atau jaminan spare part atau perbaikan untuk mesin shop es krim kita ini. Terus yang kedua ya teman-teman, nah sepengetahuan dari saya, karena memang saya basicnya adalah orang mesin ya, saya pernah bekerja pada satu perusahaan mesin lebih kurang 5 tahun. Nah jadi di situ saya bisa mempelajari dan bisa mengenal beberapa mesin shop es krim. Nah setelah saya bisa mengenal dengan merek, misalnya saya kasih contoh merek A, merek B, merek C. Nah ternyata untuk mesin di harga 20 juta itu yang memang mempunyai kondisi satu error ya, error mesinnya dengan tipikal yang hampir sama saja seperti itu. Nah juga masalah pemakaian atau segala macam itu tergantung dari teman-teman sendiri, gimana teman-teman bisa merawat mesin tersebut dan bagaimana mesin itu bisa kita pakai sebaik mungkin sebenarnya. Itu yang bikin sebenarnya mesin ini menjadi awet di kitanya. Nah, karena untuk masalah mesin ini yang memang kita harus perhatikan itu adalah suku cadang dan garansi dari mesin tersebut. Nah, beberapa mesin yang beredar di Indonesia dengan berbagai merek yang sudah diindokan ya. Nah, itu ketersediaan suku cadang juga lumayan nggak sulit sih sebenarnya, karena memang setiap brand yang mengeluarkan mesin tersebut sudah mempunyai satu ketersediaan dari suku cadangnya terhadap mesin yang mereka jual sebenarnya, kecuali teman-teman mengimpor sendiri mesin itu dari Cina sendiri, ataupun memang satu merek yang belum kita kenal di Indonesia sendiri, ataupun memang merek yang belum beredar di Indonesia sendiri, ya memang saya bisa katakan memang sulit sekali untuk kita mencari yang namanya suku cadang ataupun garansi dari mesin yang kita beli ini. Jadi teman-teman semua, kesimpulan dari pertanyaan ini yang mengatakan bahwa merek mana yang saya bisa rekomendasikan kepada teman-teman, yaitu intinya merek apa saja yang intinya beredar di Indonesia itu adalah menurut saya merek yang sudah cukup bagus. Tapi dengan konsekuensi, apakah merek mesin itu mempunyai cabang ataupun teman-teman beli terdekat dari lokasi teman-teman itu sendiri. Nah, jadi jangan terpengaruh bahwa mesin A, mesin B, mesin C, mana yang bagus segala macam, intinya materialnya sama kok. Dan terus untuk masalah ketahanan mesin dan suku cadang segala macam, itu rata-rata mempunyai permasalahan yang hampir sama di dunia mesin tersebut. Oke teman-teman, nah jadi untuk pertanyaan yang pertama saya bisa jawab seperti itu. Dan kalaupun memang teman-teman pengen mengkerucutkan lagi atau konsultasi, misalnya di tempat teman-teman ternyata ada 3 mesin atau merek mesin yang beredar di situ, dan teman-teman ingin mengetahui yang mana yang paling terbaik, dan mungkin saya bisa kasih satu pandangan ya terhadap mesin tersebut. Nah nanti teman-teman bisa WA saya aja ataupun tulis di kolom dari video ini. Untuk pertanyaan kedua yang sering saya ditanyakan itu adalah apakah bahan baku es krim itu dengan merek yang berbeda-beda berpengaruh terhadap tekstur dari shop es krim itu sendiri. Nah, oke teman-teman, saya akan coba sedikit menjelaskan untuk pertanyaan ini ya. Nah, jadi sebenarnya seperti ini.
hampir rata-rata untuk bahan baku soft mix, baik itu yang berbentuk powder ataupun yang berbentuk liquid yang beredar di Indonesia itu sebenarnya udah mempunyai satu standar hasil yang hampir sama-sama bagus ya teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, saya juga sering mencoba dari berbagai macam, ada brand baru ataupun memang brand yang beredar ataupun dari brand yang saya sudah jual juga. Nah, itu memang untuk tipikal es krimnya atau jenis dari teksturnya itu sebenarnya hampir sama aja hasilnya. Nah, cuman mungkin setiap brand dari merek soft mix yang keluar itu yang membedakan sebenarnya dari segi rasanya aja ya. Terkadang untuk brand A biasanya lebih berkarakter milky, atau yang merek B berkarakter lebih gurih, ataupun merek C yang berkarakter lebih manis. Nah, untuk masalah tekstur itu sebenarnya lebih berpengaruh kepada mesin es krim yang kita gunakan. Nah, oke. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya bisa ambil satu contoh ya teman-teman. Kita namanya memakai mesin merek keluaran Cina sama keluaran Amerika atau Eropa. Contohnya kita mesin Taylor saja. Saya pernah mencoba untuk dua mesin ini, saya memakai merek soft mix yang sama, yaitu waktu itu saya memakai yang berbentuk liquid, mereknya Diamond. Nah, ternyata hasil kedua es krim ini berbeda, memang berbeda dari teksturnya. Intinya untuk mesin yang Taylor ini teksturnya memang lebih sangat halus dan sangat lembut sekali. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang mesin sangat berpengaruh terhadap hasil dari es krim itu sendiri. Nah, karena apa? Ternyata kita bisa melihat perbedaannya antara mesin keluaran Cina dengan keluaran yang Amerika yang kita coba ini mesin Taylor. Nah, memang untuk di perbedaannya itu adalah dari tampungan es krimnya itu. Nah, jadi di mesin Taylor emang punya sistem pengaduk di tampungan untuk bahan bakunya di situ. Nah, di situ ada sistem pengaduk, di mana sistem pengaduk ini fungsinya supaya untuk bahan baku ini tidak menggumpal. Nah, kenapa tidak bisa menggumpal? Karena memang ada pengaduknya, sehingga untuk hasil es krim itu bisa lebih merata atau bagus. Dan juga untuk mesin Taylor ini mempunyai sistem air pump, yaitu sistem di mana sistem pengatur untuk memberikan udara kepada pendingin di mesin tersebut, sehingga terjadi satu keseimbangan antara pencampuran bahan dan udara, sehingga itu bisa menghasilkan satu es krim yang sangat lembut sekali. Nah, untuk mesin-mesin keluaran Cina sendiri itu hampir rata-rata belum ada sistem pengaduk pada hoppernya, dan juga untuk sistem udara yang ke mesin itu kebanyakan sistemnya memakai pipa. Nah, sehingga kalau memakai pipa itu untuk yang namanya pengatur campuran udaranya itu tidak maksimal dibandingkan memakai dengan sistem air pump tersebut. Nah, sehingga dari situ kita bisa lihat bahwa untuk mesin ya itu sangat berpengaruh sekali terhadap hasil dari es krim itu, baik dari teksturnya ataupun komposisi mengembangnya ya. Nah, karena apa? Karena memang setelah kita mencoba dengan satu bahan yang sama, dengan komposisi yang sama, dan ternyata beda mesin ya, juga hasilnya juga berbeda. Nah, untuk pertanyaan ketiga yang sering saya ditanyakan itu permasalahan masalah seal di mesin es krim. Nah, itu
banyak teman-teman kok mesin atau seal es krim di mesin es krim saya cepat putus atau cepat longgar sehingga terjadi kebocoran pada mesin es krim. Nah, oke teman-teman, saya akan coba menjawab pertanyaan ini. Nah, jadi emang untuk seal di mesin soft es krim itu rata-rata sih untuk penggunaannya memang tidak lama ya teman-teman. Memang kita butuh yang namanya penggantian dari per periode yang kita pakai. Nah, tapi di sini saya akan coba menjelaskan sebenarnya untuk bisa kita memakai seal itu dalam waktu yang lama itu sebenarnya rasanya itu sangat gampang sekali. Nah, rata-rata untuk teman-teman yang usaha di shop es krim ini ya, rata-rata kalau pada saat kita mengeluarkan es krimnya melewati tuas, nah kan kadang-kadang kita bisa mentok sampai bawah, kita mengeluarkan namanya es krimnya. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang bisa mempercepat merusak seal pada mesin shop es krim. Nah, saran saya itu adalah teman-teman hanya menggunakan tuas shop es krim itu lebih kurang 3/4-nya saja. Jadi jangan sampai mentok. Jadi kalau sudah 3/4-nya ditekan, nah sebenarnya es krimnya itu kan sudah keluar. Jadi tidak perlu sampai mentok. Nah, karena kalau teman-teman membiasakan diri sampai mentokkan untuk seal untuk tuasnya tersebut, itu yang sebenarnya bisa mempercepat seal itu berumur pendek. Karena kita tahu semua teman-teman, untuk harga seal mesin soft es krim juga lumayan mahal ya, rata-rata di Indo sendiri. Berbagai macam tempat sudah saya survei untuk beberapa seal es krim tersebut, ya memang sebenarnya ya cukup lumayan atau menguras kantong saja sih sebenarnya. Jadi untuk bisa untuk bisa seal itu supaya lebih awet ya teman-teman memakai cara saya seperti itu. Jadi teman-teman, jadi itu adalah 3 pertanyaan yang sering saya terima dari teman-teman sendiri. Nah, jadi mungkin saya bisa simpulkan sedikit dari beberapa yang saya jabarkan. Intinya teman-teman untuk membeli mesin soft es krim, yang teman-teman sebenarnya perlu perhatikan itu adalah lokasi ataupun tempat membeli mesin tersebut. Intinya jangan terpengaruh dengan harga yang murah tapi jarak teman-teman membelinya sangat jauh ataupun memang di luar pulau. Ya mungkin ya memang sih kita akan dapat harga yang mungkin cukup murah, tapi memang resiko dari mesin itu juga tinggi. Nah, kalau memang mesin ini mengalami permasalahan atau apa, ya kita memang sangat bingung mungkin untuk memberikan respon cepat ke mesin kita. Nah, kecuali memang teman-teman sudah mendapatkan info kalau teman-teman membeli mesin di luar pulau atau apapun, nah mempunyai cabang di kota teman itu sendiri. Oke. Nah, untuk permasalahan kedua, permasalahan bahan baku, sebenarnya bahan baku yang sudah beredar di Indonesia ini merupakan rata-rata mempunyai standar yang sudah umum atau sudah sesuai ya dari segi tekstur atau rasa, yang pada intinya selama teman-teman menggunakan bahan baku itu sesuai dengan standar yang sudah dianjurkan, intinya hasil es krim itu pasti akan jadi baik. Nah, kalaupun memang secara teknis dari hasil es krim itu mungkin teman-teman merasa kok dari teksturnya ini tidak sebagus seperti kayak di McDonald ataupun di KFC, ya mungkin ya kita harus tahu bahwa mesin yang kita pakai memang berbeda. Tapi untuk standar Cina memang untuk segi kualitas dari hasilnya ya cukup standar sih menurut saya. Nah, jadi kalaupun terjadi tekstur yang kurang bagus, ya teman-teman perhatikan lagi standar air
yang teman gunakan. Dan untuk pertanyaan yang ketiga yang masalah seal, yaitu teman-teman, nah jadi memang seal memang dipakai memang punya jangka waktu tertentu. Nah tapi teman-teman kalau memang menginginkan umur seal itu lebih panjang, ya teknik yang sudah saya jelaskan itu teman-teman pakai. Biasanya itu sangat lama ya teman-teman akan memakai seal itu apabila teman-teman memakai dengan cara yang benar. Oke teman-teman, nah jadi sekian dulu video dari saya. Nah kemungkinan nanti kalau di video selanjutnya mungkin saya akan coba menjelaskan tentang cara merawat mesin shop es krim dengan benar, supaya intinya pemakaian mesin yang kita beli itu bisa bertahan lebih lama. Nah jadi kalau dirasakan video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kita jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.